Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Syifa Jinun Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai di bab 12 ya teman-teman, yaitu manajemen user group. Oke teman-teman, di sini di bab 12 kali ini itu mengenai manajemen user group. Nah, di sini ada beberapa materi yang harus kita bahas. Yang pertama, kita akan belajar mengenai membuat user dengan komen atau dengan perintah user add. Oke teman-teman, jadi kan kita sudah memiliki dua user ya teman-teman, yaitu user yang saat ini kita gunakan dan user root. Di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu uami. Kita enter. Nah, di sini ada user Syifa yaitu yang sekarang kita gunakan, dan ada satu user lagi yaitu user root. Di sini kita bisa masukkan perintah yaitu sudo su enter. Di sini kita sudah berada di user root ya teman-teman, karena di sini sudah berubah menjadi pagar. Di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu uami. Oke, di sini menunjukkan kita sudah berada di user root. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat user dengan perintah user add. Nah, jadi fungsinya itu misalnya di sini saya memiliki 3 engineer dan hanya memiliki satu user saja. Nah, salah satu engineer tersebut melakukan kesalahan saat konfigurasi. Nah, karena kita memiliki satu user saja, itu kita akan kesulitan untuk mendeteksi engineer mana yang melakukan kesalahan saat konfigurasi. Tetapi jika kita memiliki 3 engineer dan 3 user, jadi satu engineer itu digunakan untuk satu user, akan lebih memudahkan kita untuk mendeteksi engineer mana yang melakukan kesalahan saat konfigurasi. Nah, di sini kita bisa masukkan ke home yang root dulu ya teman-teman, yaitu submit. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu cat /etc /passwd untuk melihat user apa saja yang telah ada ya teman-teman. Oke, di sini terdapat banyak data mengenai user yang telah ada ya teman-teman. Di sini ada root, ada daemon, bin, dan sys, dan sebagainya. Nah, untuk user daemon, bin, dan sys itu ada non-login ya teman-teman. Artinya itu tidak bisa login karena ini merupakan default atau sudah otomatis dibuat oleh sistem. Setelah itu terdapat juga user Syifa ya teman-teman, yang sekarang kita gunakan. Nah, ketika kalian membuat user lagi, itu akan disimpan di file yang ini ya teman-teman, etc/passwd. Oke, sekarang kita bisa ketikkan perintah yaitu user add. Lalu kita masukkan nama user kalian yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan membuat user 2. Oke, setelah itu kita bisa masukkan perintah cat /etc/passwd. Oke, di sini untuk user 2-nya itu sudah masuk ya ke dalam file yang tadi. Setelah itu kita bisa masuk ya teman-teman, kita bisa ketikkan perintah yaitu su, lalu user 2. Di sini sudah berada di user 2 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah yaitu uami. Di sini kita sudah berada pada user 2 ya. Nah, jadi di sini saya akan masuk melalui user Syifa. Jadi di sini kita bisa su, lalu Syifa ya. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini saya akan masuk user 2 melalui user Syifa ya teman-teman, yaitu su user 2.
Oke teman-teman, perhatikan ya, di sini akan meminta password teman-teman. Sedangkan kita membuat user 2 yang tadi itu kita tidak mencantumkan password ya teman-teman, tetapi langsung berhasil. Nah di sini dia teman-teman, ini langsung berhasil yang tadi ya. Tetapi di sini kita dimintai password. Nah caranya itu kita dapat membuat password user 2 teman-teman. Kita bisa ke home dulu. Tuh, sudo. Oke teman-teman, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu passwd user 2. Nah setelah itu kita bisa masukkan passwordnya. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat bad password. Ini tidak apa-apa. Ini merupakan pemberitahuan bahwa password yang kita masukkan itu terlalu gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah sukses ya. Nah jadi teman-teman kan pasti bingung. Tadi itu kita bisa masuk atau bisa login ke user 2. Itu karena kita berada di root ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut. Oke, di sini kita bisa clear ya, biar gampang. Setelah itu kita akan coba lagi. Kita bisa masuk yaitu Siva. Di sini kita bisa masuk ya teman-teman, yaitu user 2. Oke teman-teman, kita bisa masuk perintah yang password tadi yang telah kita buat ya, yaitu saya menggunakan 1 sampai 5. Oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, teman-teman juga pastinya bingung kenapa tampilan di user 2 dengan user Siva itu berbeda. Di sini kita bisa cat /etc/passwd agar teman-teman itu mengetahui perbedaannya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk user 2 itu kan kita menggunakan bin sh ya. Sedangkan untuk Siva itu kita menggunakan bin base. Apa sih perbedaannya? Jadi untuk bin base itu auto complete ya teman-teman. Sedangkan untuk user 2 itu ini kan menggunakan bin sh ya. Nah, sedangkan bin sh itu tidak dapat atau tidak auto complete. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan antara tampilan user 2 dengan user Siva ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa lanjut ke materi yang kedua yaitu option pada user add. Oke teman-teman, sebelumnya kan kita sudah membuat user ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa masukkan perintah yaitu cat /etc/passwd. Oke teman-teman, seperti video sebelumnya untuk user 2 itu kita menggunakan bin sh, sedangkan untuk user yang kita saat ini kita gunakan itu menggunakan bin base. Nah, di sini kita bisa masuk ke user 2-nya yaitu user 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini akan memunculkan password ya teman-teman. Kita bisa masukkan password terlebih dahulu yaitu 1 2 3 4 5. Oke teman-teman, jadi di sini ada tampilan berbeda ya teman-teman untuk user 2 itu dengan user Siva. Nah, yang menjadi perbedaan antara user Siva dengan user 2 itu terdapat pada ini ya teman-teman, bin sh dan bin base. Ini ya teman-teman. Nah, karena di sini kita berada pada user 2 itu kita menggunakan bin sh. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Sedangkan untuk user Siva itu tampilannya lebih panjang karena kita menggunakan bin base. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan coba untuk membuat user baru agar user tersebut itu terdapat home directory dan menggunakan bin base ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah clear, lalu di sini kita bisa masuk root ya teman-teman, yaitu sudo su.
Setelah itu kita bisa ketikkan perintah yaitu user add, lalu min help. Oke, di sini terdapat option banyak ya teman-teman. Nah, di sini karena ingin membuat user dengan menambahkan home directory dan shell bin base, itu kita dapat menggunakan yang ini ya teman-teman, min m. Ini digunakan untuk membuat home directory. Setelah itu kita juga terdapat menggunakan min s untuk shell ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan perintah yaitu user add min m min s /bin base untuk show-nya. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah untuk user yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan atau ingin membuat user 3 ya teman-teman. Maaf, user 3. Oke, setelah itu kita bisa masukkan perintah yaitu cat /etc/passwd. Oke teman-teman, jadi untuk user 3-nya itu karena tadi kita menggunakan bin base, di sini akan tercantum bin base ya teman-teman. Sekarang untuk mengecek home directory-nya, kita bisa ketikkan perintah yaitu ls/home. Nah teman-teman, jadi di sini terdapat directory Siva dan user 3. Kenapa sih user 2-nya itu tidak tercantum? Karena di user 2 itu kita menggunakan bin Ezra ya teman-teman. Sedangkan untuk user 3 itu bin base. Jadi untuk user 2 itu tidak dibuatkan home directory. Nah, sekarang kita bisa masuk untuk user 3-nya ya juga ya teman-teman, yaitu user 3. Lalu di sini kita bisa cd. Nah, sekarang kita juga akan masuk ke user 3 yaitu user 3. Oke teman-teman, jadi di sini akan memintakan password ya teman-teman. Tetapi seperti video sebelumnya, ketika kita membuat user 3 itu kita tidak dimintakan password, langsung berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kenapa sih kita bisa tadi masuk untuk user 3? Ini karena di sini kita berada di root ya teman-teman. Nah, jadi untuk membuat password untuk user 3-nya itu kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit ya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan perintah yaitu passwd user 3. Setelah itu kita masukkan password untuk user 3-nya. Dan di sini bad password ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa password kita itu terlalu gampang. Di sini kita bisa lanjut ya. Oke teman-teman, jadi untuk password user 3-nya itu kita sudah sukses ya. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita akan coba untuk login melalui user Siva ya teman-teman. Setelah itu kita bisa masuk ke lalu Siva. Oke, di sini kita bisa cd ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke user 3 ya teman-teman, yaitu user 3. Nah, di sini kita dimintai password karena tadi kita sudah membuatnya. Kita tinggal masukkan passwordnya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil masuk ke user 3 dengan password yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita di sini bisa cd. Nah, oke, di sini sudah masuk ya. Setelah itu kita bisa wami. Oke, di sini sudah masuk ya user 3. Di sini kita bisa pwd. Oke, di sini berada pada home user 3 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa lanjut ke materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan perintah add user. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus masuk terlebih dahulu yaitu sudo su. Oke, jadi perintahnya adalah add user. Saya ingin membuat user 4 ya teman-teman.
Jadi, add user ini ketika kita membuat user itu tidak usah membuat home directory lagi. Karena dengan perintah add user itu akan otomatis dibuatkan home directory ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan passwordnya. Di sini kita dimintai untuk membuat password ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan passwordnya. Di sini terdapat bad password, itu tidak apa-apa. Di sini menunjukkan bahwa password yang kita masukkan itu terlalu mudah. Jadi di sini kita bisa saja lanjut passwordnya yang sama tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini terdapat full name, itu opsional, terserah kalian mau diisi atau tidak. Di sini saya bisa enter saja. Untuk nomor teleponnya ini tidak. Enter, kita bisa ketikkan Y untuk setuju atau informasi yang telah diberikan. Setelah itu kita bisa enter lagi. Oke teman-teman, setelah dari kita sudah berhasil untuk membuat user 4-nya, di sini kita bisa ketikkan ls/home. Oke teman-teman, di sini untuk user 4-nya itu sudah ada ya teman-teman. Ini kita bisa menggunakan perintah yaitu tile/etc/passwd. Nah, tile ini digunakan untuk melihat data info atau informasi mengenai file etc 10 baris terakhir ya teman-teman. Di sini untuk user 4-nya itu sudah menggunakan binbase ya teman-teman untuk show-nya. Jadi sudah menggunakan atau sudah dibuat home directory. Setelah itu di sini kita bisa login ke user 4-nya yaitu user 4. Setelah itu kita bisa cek dengan full AMI. Oke teman-teman, di sini sudah berada di user 4 ya. Di sini kita bisa cd, lalu kita ketikkan perintah yaitu pwd. Oke, di sini sudah berada pada home user 4 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat yaitu membuat grup. Nah, jadi grup sendiri itu digunakan untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user dalam satu kelompok atau satu grup ya teman-teman. Selain itu, dengan grup ini kalian tidak usah membuat permission satu persatu, tetapi bisa langsung menggunakan user 1 sampai 3 atau dapat membuat user dari 1 sampai 3. Nah, jadi untuk membuat grup ini teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu yaitu sudo su. Di sini kita bisa cd/root ya. Nah, lalu kita gunakan perintah yaitu seperti ini. Group path. Di sini saya akan membuat grup 1 ya, teman-teman. Kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa cek ya, yaitu cat/etc/group. Nah, untuk perintah cat/etc/group itu digunakan untuk melihat grup apa saja yang telah kita punya ya, teman-teman. Ini terdapat banyak grup. Nah, di sini terdapat Siva ya, teman-teman. Ini ketika kita install sebelumnya itu akan otomatis dibuatkan grup ya, teman-teman. Nah, untuk grup satunya ini sudah masuk ya, teman-teman. Yang ini itu kita kasih perintah yaitu grup path. Di sini saya akan membuat grup 3. Oke, teman-teman, di sini kita bisa cat/etc/group. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk grup 3-nya itu sudah masuk ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti itu cara membuat grup. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima yaitu menambahkan user ke grup. Oke, teman-teman, jadi sebelumnya kita bisa melihat user kita dulu ya, teman-teman. User kita itu sudah ditempatkan di grup mana saja. Jadi di sini teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu cd. User yang ingin kalian cek, di sini saya cek yang sifat terlebih dahulu.
Oke, untuk user Siva ini sudah masuk ke dalam grup ya. Ada ADM, CD-ROM, dan sudo, dan lain sebagainya. Di sini saya akan coba untuk cek untuk user 2-nya ya, yaitu CD user 2. Nah, oke, untuk user 2 ini sudah masuk ke dalam grup user 2 saja ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba cek untuk user 4-nya, yaitu CD user 4. Nah, untuk user 4 itu juga sama ya, teman-teman, hanya dimasukkan ke dalam grup user 4 saja. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk memasukkan user 2 atau user 4 ini ke dalam suatu grup atau suatu kelompok ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat terlebih dahulu grup apa saja yang telah kita miliki, yaitu cat/etc/group. Oke, di sini terdapat grup 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita masukkan username kita ke dalam grup ya. Teman-teman, kita bisa berikan perintah yaitu user mode min help. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, jadi di sini terdapat option ya, teman-teman. Di sini terdapat option G untuk memasukkan username kita ke dalam grup. Ada juga option A. Ini untuk menambahkan. Nah, di sini kita akan coba langsung ya dengan perintah user mode min G. Kita akan masukkan user kita ke dalam grup 1 ya, teman-teman. Di sini saya akan masukkan user 2 ke dalam grup 1 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa enter. Di sini saya akan coba untuk cek ID user 2. Oke, teman-teman, jadi untuk user 2 itu sudah dimasukkan ke dalam user 1 ya, teman-teman, yang ini. Setelah itu kita bisa buat lagi atau masukkan lagi dengan yang user 4-nya, itu user mode min G. Kita masukkan ke grup 1 ya. Dan di sini kita bisa masukkan user 4. Lalu kita akan cek ya ID user 4. Oke, teman-teman, jadi untuk user 4 ini sudah dimasukkan ke grup 1 ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jadi setelah itu misalnya teman-teman ingin menambahkan user ke dalam 2 grup. Untuk teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini, user mode in G lalu di sini saya akan masukkan ke grup 2 ya, teman-teman, untuk user 2-nya. Oke, di sini kita bisa ID user 2. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk user 2 ini sudah dimasukkan ke grup 2 ya, teman-teman. Nah, kenapa sih grup satunya kok jadinya hilang? Nah, di sini teman-teman dapat menambahkan perintah atau komen dengan min A, teman-teman. Itu user mode min A G grup 1 user 2. Teman-teman, jadi di sini kita bisa CD user 2. Nah, jadi teman-teman untuk user 2 itu telah ditambahkan ke grup 2 dan grup 1 ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, untuk materi yang terakhir kita akan membahas mengenai menghapus user dan grup. Di sini kita bisa masukkan perintah yaitu user del min help.
Oke teman-teman, jadi di sini terdapat banyak option ya. Nah, jadi untuk option R ini itu untuk menghapus directory ya teman-teman. Yang ini, teman-teman ingin menghapus tetapi menggunakan perintah userdeal saja, maka direktorinya itu tidak akan ikut terhapus ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung saja coba, yaitu userdeal min R. Ini misalnya saya ingin menghapus username, yaitu user 6 saja ya. Nah, di sini artinya user ini sudah terhapus. Kita coba ls. Oke teman-teman, jadi di sini untuk username-nya itu sudah tidak ada. Nah, cara yang kedua untuk menghapus username itu bisa menggunakan userdeal. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang option F ya. Sini min F L. Di sini saya misalkan akan menghapus yang user 3 ini ya. 3. Oke, di sini kita bisa ls/home. Oke teman-teman, jadi untuk username yang ini sudah hilang ya. Jadi untuk username itu sudah terhapus. Di sini kita coba untuk masuk ke user 6. Apakah bisa? User 6. Oke teman-teman, jadi untuk user 6 ini sudah tidak dapat lagi kita masukkan ya teman-teman, karena user 6 itu sudah kita hapus. Nah, jadi teman-teman masih bingung kenapa saya menggunakan user 6. Jadi saya tadi mencoba, jadi saya sudah membuat user 6. Nah, selain itu teman-teman juga dapat menghapus grup ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu grup apa saja yang telah kita miliki, yaitu cat/etc/group. Oke, di sini saya memiliki yaitu grup 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita masukkan perintah seperti ini, yaitu grup del. Lalu kalian ingin menghapus grup yang mana? Misalnya di sini saya ingin menghapus grup 1. Di sini kita bisa cek ya, cat etc/group. Oke, grup satunya itu sudah tidak ada, artinya sudah terhapus. Di sini kita akan coba untuk menghapus grup 3 ya teman-teman, yaitu grup del, grup 3. Di sini kita bisa cek. Oke, jadi untuk grup 3-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara menghapus user dan grup. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya mengenai bab 12 manajemen user group. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.